Kami dari kelompok 1C. Saya Alfian Indiana Sari dengan NIM K762406. Saya Magdalena Nindya Resitalita dengan NIM K762404. Saya Hidup Samyasari dengan NIM K762409. Saya Vidya Indah Sulisteri dengan NIM K762461. Akan mempresentasikan tentang investasi tabungan dalam pendapatan nasional. Selamat menonton. Berapa sih kok kayak gitu? Ini di IG lucu banget. Gimana gak kaget coba? Apa? Kamu paham nggak sih maksud berita ini? Berita apa? Ini loh kayak saham naik saham turun, kurvanya, terus kayak investasi lainnya ini aku pusing tau dengerin berita. Oh, investasi. Iya. Emang sekarang tuh di zaman digital ini tuh kayak investasi tuh emang baru ada boomingnya. Jadi udah banyak nih udah yang terjun di investasi. Nah, investasi itu ada beberapa macam. Apa aja sih macamnya? Kamu belum tahu ya? Belum. Mending kita lihat video ini biar tahu. Halo semuanya, jadi di sini saya akan menjelaskan tentang investasi dengan permisalan yang mudah dipahami. Nah, sebelumnya investasi itu ada beberapa macam. Ada saham, ada reksadana, ada deposito, ada obligasi. Nah, kita mau bahas nih satu persatu. Nah, di sini saya permisalannya dengan bebek. Nah, kita misalkan bebek ini adalah uang. Kita akan bahas saham. Nah, yang pertama, saham itu apa sih? Saham ibarat kita nitipin bebek ke peternakan. Nah, ke peternakan untuk dikembangbiakan. Nanti peternakan akan berbagi hasil sama kita sesuai perjanjian dari awal. Nah, semakin besar bebek yang kita titipin ke peternakan itu, semakin besar pula kepemilikan kita akan peternakan itu. Nah, tapi kita harus hati-hati dari awal. Kita lihat dulu peternakannya bagus, sehat, apakah peternakan itu untung atau rugi. Lalu reksadana, apa sih reksadana itu? Nah, kita ibaratkan reksadana itu bebek milik kita digabungin sama bebek milik orang lain. Nah, nanti kita akan cari peternak. Ada peternak yang kembangbiakin bebek-bebek kita dengan cepat, tapi dengan resiko yang tinggi. Ada juga peternak yang kembangbiakin bebek-bebek kita lama, tapi resikonya rendah. Nah, terserah kita mau pilih yang mana. Jadi kita harus mempunyai pilihan nih, mau pilih peternak yang mana sesuai kebutuhan kita. Nah, selanjutnya, apa sih deposito itu? Nah, deposito ibaratnya saya adalah peternak. Nah, teman-teman menitipkan bebek teman-teman ke saya. Nah, bebek teman-teman akan saya jaga, akan saya rawat, akan saya besarkan. Tapi kita di awal bikin perjanjian dulu. Mau berapa lama bebek ini akan saya balikin ke teman-teman. Contohnya 5 tahun. Nah, bebek ini akan saya kembalikan ke teman-teman setelah 5 tahun beserta anak-anaknya. Tapi sebelum 5 tahun, teman-teman belum boleh ambil bebek ini. Selanjutnya, obligasi. Nah, gimana sih obligasi itu? Jadi, obligasi adalah surat utang negara. Negara pinjam bebek sama kita. Nanti setelah sekian tahun, negara akan balikin bebek kita beserta anak-anaknya. Nah, bebek-bebek milik kita ini akan digunain pemerintah untuk membangun negara. Apakah teman-teman sudah paham dari penjelasan saya tentang bebek-bebek tadi sebagai peragaan penjelasan investasi? Apakah teman-teman masih ingat sama rumus di bawah ini? Rumus di bawah ini merupakan rumus untuk menghitung pendapatan nasional. Bagaimana jika kita asumsikan sebuah negara memiliki perekonomian yang tertutup atau suatu negara tidak ada kegiatan ekspor dan impornya? Maka rumusnya berubah menjadi seperti ini. Nah, karena suatu negara menerapkan perekonomian tertutup, maka kegiatan ekonomi hanya berpusat pada negara itu saja. Maka rumusnya pun dapat berubah menjadi seperti ini. Nah, rumus seperti ini yang sisi kiri dapat diasumsikan atau didefinisikan sebagai tabungan nasional. Tabungan nasional adalah total penghasilan dalam perekonomian yang tersisa setelah pemerintah membayar biaya belanja dan konsumsinya. Tabungan nasional ini dapat disederhanakan rumusnya menjadi tabungan sama dengan investasi atau S sama dengan I.
Nah, untuk teman-teman bisa memahami tabungan nasional dengan lebih baik, dapat kita manipulasi dengan menambahkan pajak atau T ke dalam rumus tabungan nasional. Jadilah seperti ini. Nah, Y kurangi T kurangi C merupakan definisi dari tabungan swasta, sedangkan T kurangi G merupakan definisi dari tabungan publik. Nah, apa sih tabungan swasta dan tabungan publik itu? Tabungan swasta adalah total penghasilan yang tersisa setelah rumah tangga membayar biaya konsumsi dan pajak. Sedangkan tabungan publik adalah total penerimaan pajak yang tersisa setelah pemerintah membayar pajak. Nah, apa yang terjadi jika pajak itu lebih besar daripada belanja pemerintah, maka pemerintah akan menerapkan surplus anggaran. Berlaku sebaliknya, jika belanja pemerintah itu lebih besar daripada pengeluaran pajak atau penerimaan pajak, maka pemerintah akan menerapkan defisit anggaran. Nah, bagaimana kita tahu apakah orang itu menabung atau orang itu berinvestasi, sedangkan seperti kita tahu bahwa tabungan itu sama dengan investasi. Maka dari ini diperlukanlah peran dari sistem keuangan. Dapat diilustrasikan sebagai berikut. Jika pendapatan seseorang bertambah dan suku bunga di bank naik menjadi 10%, maka akan lebih banyak masyarakat yang akan terdorong untuk menabung. Begitu juga sebaliknya. Ketika suku bunga turun menjadi 3%, maka masyarakat akan lebih memilih untuk melakukan investasi. Sehingga dapat disimpulkan bahwa suku bunga mempengaruhi masyarakat untuk menabung dan berinvestasi. Pada tahun 2020, dunia menghadapi pandemi COVID-19 yang menyebabkan gangguan besar pada perekonomian global. Banyak negara mengalami kontraksi ekonomi, penurunan investasi, dan perubahan perilaku masyarakat terhadap tabungan. Berikut perubahan dalam tabungan dan investasi. Akibatnya, pelajaran yang dapat diambil yaitu lalu, mengapa lonjakan tabungan selama pandemi tidak langsung memacu pertumbuhan ekonomi? Masyarakat menunda konsumsi karena khawatir dengan masa depan. Jika orang lebih banyak menabung daripada berbelanja, permintaan barang dan jasa menurun, membuat pelaku usaha ragu untuk berinvestasi. Tabungan yang tinggi tidak otomatis berubah menjadi pinjaman atau investasi jika tidak ada permintaan kredit dari sektor usaha. Terima kasih sudah menonton. Semoga dapat bermanfaat bagi teman-teman semua.